Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah memuji nama Tuhan untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan. Ia mati di kayu salib demi saya dan saudara. Hingga hari ini kita merayakan bersama-sama kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, sembah Raja mulia, karena Dia sudah memberikan dirinya bagi kita. Hanya Dia yang patut kita puji, patut kita sembah di muka bumi. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Mulia sembah Raja.
memimpin kita dalam doa. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Sebab lebih baik satu hari di dalam pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur buat kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan pagi hari ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini kami lakukan dari tempat kami masing-masing, karena kondisi COVID-19 tidak mengizinkan kami untuk berkumpul di dalam rumah-Mu. Namun sukacita kami penuh untuk kami memuji menyembah Engkau di dalam ibadah memperingati hari kebangkitan Kristus bagi kami. Bapa, hamba mempersembahkan ibadah memperingati hari kebangkitan Kristus pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan, berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu hamba mempersembahkan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ada sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya kita semua ada sukacita hari ini karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya untuk menyelamatkan kita semua. Hari ini saya mengajak kita semua bersama-sama menaikkan pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tuhan Tiada Bandingnya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang dari-Mu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Ayatnya yang kedua, Kau Tuhan lebih dekat dari manusia, dan dari lagu yang merdu yang lebih manislah, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Ayat yang ketiga, hadirat-Mu, oh Juru Selamatku, tinggilah di sisi-Mu penuh dengan iman, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan indah dalam kehidupan kita, dan kita tidak dapat mewartakannya dengan apapun juga selain kita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan membacakan nats firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Saya persilahkan.
Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah nats firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan diri. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua menaikkan nyanyian dari nyanyian kemenangan iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita karena Yesus sudah memberi kita damai.
damai tetap. Ayat yang ketiga, kau wanita saja. Ada damai dengan harapan. Bersama-sama ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai kekal sungguh. Puji nama Tuhan. Di dalam Yesus ada damai. Yesus telah menyucikan kita semua sehingga kehidupan kita penuh dengan damai. Amin. Tiba saatnya untuk Bapak Ibu Saudara menyampaikan kesaksiannya. Saya persilakan. Amin. Demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Kiranya kesaksian yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan datang ke hadapan Tuhan dengan membawa setiap pergumulan kita bagi Dia. Kita menyampaikan doa syafaat kita pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Banjar Nahor. Namun sebelumnya kita bersama-sama menaikkan pujian mengatakan Allah peduli. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia peduli dengan apa yang kita alami. Dia peduli dengan persoalan hidup kita semua. Naikkan pujian ini dalam sebuah hati kita. Dalam kehidupan ini satu bernama itu yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau membawa pergumulan kita bagi Dia, biar Dia yang menjawab setiap persoalan hidup kita. Kita katakan bersama-sama banyak berkat. Kehidupan ini
hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Kepada Bapak Banjar Nahor untuk berpikir dalam doa syafaat, saya persilakan. Terima kasih bagi hamba yang sudah mendoakan doa syafaat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kiranya biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus semakin bertambah. Amin. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua nyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 202. Aku telah tertebus. Nyanyi dengan kau ketebusan, jiwaku diberi pengertian. Tidaklah rasa sial karena ku sorakkan, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib di tatanya. Ku tertebus demi darah. Ayat yang kedua. Hidupku adalah dalam Tuhanku, ku lawan dosa binasa. Dalam terang ku tahu, ku tahan serangan, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Ayat yang ketiga. Yang hari berkatnya tiada putusnya, kesembuhan tak terhingga. Beban dipikulnya, hajat dicukupnya, ku tertebus demi darahnya penebus. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib di tatanya. Ku tertebus demi darah. Ayat yang terakhir. Dalam banyu malam tengah peperangan, Tuhan janjikan kemenangan. Dari musuh kelam pasukan Tuhanku, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Darahnya, darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta salib di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya persilakan.
Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur masih tetap bisa mengikuti ibadah Paskah tahun ini untuk memperingati kebangkitan-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu menerangi dan mendampingi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan ditayangkan, agar kami dapat memahami dan mengerti pesan untuk jemaat-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan nats Alkitab di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Tema kebangkitan membuka selubung kebingungan. Pendahuluan. Apakah tujuan kedua murid Yesus pergi dari Yerusalem menuju kampung yang disebut Emmaus? Kelihatannya mereka berdua sedang dalam keadaan bingung, bercampur ketidaktahuan mengapa Yesus mati disalib. Mereka mengharapkan Yesus akan menjadi pembebas dari jajahan bangsa Romawi, tetapi malah disalib oleh tentara Romawi. Dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mereka heran kenapa orang ini tidak tahu kejadian yang luar biasa dari Yerusalem selama 3 hari belakangan ini. Karena mata mereka terhalang sesuatu, sehingga tidak dapat mengenali Tuhan Yesus yang berjalan bersama mereka dalam tubuh bangkitannya. Walaupun mereka telah mendengar dari perempuan-perempuan bahwa Yesus sudah bangkit, namun mereka tetap belum percaya. Itulah sebab Tuhan Yesus menegur, bodoh dan lambat percaya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan memahami kebingungan dan ketidaktahuan mereka dengan mengajar firman Tuhan yang tertulis tentang Dia. Tuhan mulai mengajar mulai kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tuhan pasti mengajarkan tentang kejatuhan Adam dan Hawa, di mana keduanya kedapatan telanjang lalu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan menggantinya dan mengenakannya dengan bukan saja cawatnya, tetapi pakaian dari kulit binatang. Tentu binatang yang diambil kulitnya pasti dikorbankan untuk manusia, yang melambangkan korban Yesus di kemudian hari. Ketika Paskah pertama terjadi, ada kematian semua anak sulung Mesir mati. Mulai dari orang miskin sampai istana Firaun ada kematian. Tetapi tidak ada kematian pada keluarga Israel yang sama-sama tinggal di Mesir. Karena ada darah domba yang dioles pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Domba Paskah itu telah digenapi oleh anak domba Allah. Bukan untuk orang Israel saja, tetapi bagi seluruh umat manusia di segala zaman satu kali untuk selamanya. Demikian juga ada tertulis tentang Dia dalam kitab Imamat, bahwa setiap orang Israel yang berdosa harus ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi dosanya. Binatang tersebut tidak boleh ada cacat dan celah yang dinyatakan oleh imam. Binatang yang tak bercacat dikorbankan dan orang yang berdosa dibenarkan. Itulah sebabnya Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, agar kebebasannya berpindah kepada kita. Dalam kitab Musa juga tertulis aturan-aturan mengenai kehidupan sehari-hari yang begitu banyak jumlahnya. Bukan saja ke-10 perintah Tuhan, tetapi menurut para ahli Alkitab berjumlah 613 aturan dan ketentuan yang semuanya harus ditaati dengan ancaman penghukuman. Dan semua telah digenapi Yesus. Dalam kitab Ulangan, Musa meriwayatkan kembali pengalaman keluar dari Mesir sampai padang gurun. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada pengganti Musa, yaitu Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam, agar perjalanannya berhasil dan beruntung. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 8. Tuhan juga mengajarkan tipologi darinya dalam perjanjian lama. Karena Yesus terselubung dalam perjanjian lama, disingkirkan dalam perjanjian baru. Seperti ular tembaga yang merupakan tipologi Yesus yang tersalib. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia
memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Di dalam Bilangan pasal 21 ayat 9. Kenapa ular tembaga bukan ular emas atau ular yang sesungguhnya? Ular tedung yang terbuat dari tembaga menggambarkan Yesus yang menderita di kayu salib. Mengapa Yesus menggambarkan dirinya dengan ular? Padahal ular adalah binatang yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ia digambarkan pada bentuk tembaga serupa ular tedung. Karena seluruh perabot pembakaran dalam bait suci terbuat dari kayu yang dilapisi tembaga, lambang penderitaan Yesus. Tuhan tidak ingin kita memandang diri kita sendiri dalam hal kesengsaraan, penyakit, bahkan wabah virus yang merabak saat ini. Tetapi cukup memandang Yesus yang disalib sedang menanggung semua dosa, kutuk, dan semua penghukuman, sehingga kita tetap hidup. Kita akan diselamatkan dan disembuhkan hanya dengan memandang Yesus yang telah menggantikan kita. Semua jenis penyakit manusia, baik yang sudah dikenali maupun penyakit yang belum dikenali, sudah dialami Yesus. Banyak jenis penyakit yang ada, sebanyak itu juga cambukan dan pukulan yang ia terima. Mari kita pelajari firman Tuhan akan karya yang sempurna untuk kita dan memahami segala yang tertulis tentang Dia. Maka hati kita akan berkobar-kobar dan perjalanan hidup kita yang panjang tidak melelahkan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam hidup kita masing-masing. Namun, iblis akan berusaha menanamkan bibit-bibit keraguan dengan mengatakan harus ada keseimbangan. Tidak cukup dengan kasih karunia, tetapi harus diimbangi mentaati Taurat, hukum Taurat. Ternyata selubung yang menghalangi terbuka hanya memandang salib. Poin pertama, menghindari pencampuran atau keseimbangan. Paulus telah memberitakan Injil kasih karunia kepada jemaat Galatia. Tetapi setelah kepergiannya, para penganut Yudaisme datang dan mendustai jemaat, membawa ajaran campuran yang mengharuskan adanya keseimbangan dalam iman percaya mereka. Pada dasarnya mereka mengatakan, memang baik sudah diselamatkan melalui iman dan kasih karunia, tetapi harus diimbangi dengan mengikuti 10 perintah Tuhan, di mana jemaat diharuskan tetap disunat. Tanggapan Paulus adalah dengan mengucap kutuk ganda kepada para pengajar campuran atau keseimbangan. Ketegasan sang rasul merupakan isi hati Bapa yang tidak menginginkan pemberitaan Injil campurannya yang adalah bukan Injil. Mungkin kita bertanya kepada keseimbangan kasih karunia dan hukum Taurat apakah merupakan hal serius? Memang kita jarang mendengar ajaran murni hukum Taurat diberitakan, tetapi kita sering mendengar seperti ini. Ya, kita diselamatkan oleh iman kasih karunia. Tetapi setelah selamat, kita harus mengikuti hukum Taurat untuk menjaga kekudusan. Pembenaran yang kita terima adalah murni karena kasih karunia, di mana pengampunan tertulis mengalir sepanjang waktu, baik kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Seperti kata Yesus kepada perempuan poliandri yang sengaja ditemui di sumur Yakub. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Artinya, kuasa kasih karunia terus akan memancar dalam dirinya. Saya yakin perempuan Samaria itu akan meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai hidup yang baru dan pemahaman dan cara pikir yang baru juga. Dalam perjanjian baru, Tuhan tidak memberkati kita jika kita memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tetapi kita diberkati karena anaknya dan karya yang ia lakukan,
sampai dinaikkan ke atas kayu salib. Karena dalam perjanjian lama yang didasarkan pada perbuatan dan jasa baik, ternyata perjanjian ini kedapatan bercacat, sehingga dibuatlah perjanjian yang kedua, yakni perjanjian baru ini. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 7. Kalau kita percaya ajaran campuran antara perjanjian lama hukum Taurat dan ajaran perjanjian baru kasih karunia, maka akan kehilangan makna keduanya. Seperti perkataan Yesus ini, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-dua terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Di dalam Markus pasal 2 ayat 22. Anggur baru dan kulit tua berbicara campuran dari kedua perjanjian tersebut. Ketika anggur baru dituangkan ke dalam kantong kulit tua, maka kantongnya akan pecah dan anggurnya akan tumpah. Kebajikan dan kemuliaan perjanjian lama dan baru akan hilang. Maka kita setuju dengan hukum Taurat, patuhilah sepenuhnya, tetapi akan gagal. Karena hukum Taurat dirancang untuk menunjukkan standar hukum Tuhan yang murni, yang mengantarkan manusia kepada keputusasaan yang tidak mungkin bisa memenuhinya. Pada akhirnya perlu juru penolong. Tetapi kalau kita setuju kasih karunia, ikutilah sepenuh hati. Kita tidak bisa menyeimbangkan keduanya, sehingga Yesus bersabda, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Ayat tersebut di atas tidak berhubungan dengan tindakan atau perilaku kita. Tetapi yang Tuhan katakan, jangan suam-suam kuku, tetapi alangkah baiknya jika kita panas atau dingin. Mungkin kita berpikir, bukankah suam-suam kuku lebih baik daripada dingin? Ia ingin gereja di Laodikia menjadi dingin jika tidak panas. Tetapi mungkin ada penafsiran yang dimaksud panas adalah panas kepada Yesus. Maksudnya berdoa lebih lama dari orang lain, membaca Alkitab lebih banyak, melayani di gereja lebih dan lebih lagi. Dingin adalah melakukan yang sebaliknya, jarang berdoa, sedikit membaca Alkitab, dan kurang mengikuti pelayanan. Memang berdoa dan membaca Alkitab dan melayani sangat berguna, tetapi ada tempatnya tersendiri. Ayat Wahyu tersebut ditafsirkan adanya percampuran hukum Taurat dan Injil kasih karunia. Tuhan menginginkan jemaat Laodikia menjadi dingin sepenuhnya, yaitu berada di bawah hukum Taurat yang akan membawa kepada keputusasaan, seperti pengalaman Rasul Paulus katakan. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam Roma pasal 7 ayat 23 dan 24. Percampuran atau keseimbangan adalah percaya kasih karunia, tetapi masih berpegang hukum Taurat. Ini akan menetralisir hukum Taurat yang mendorong seorang mencari juru selamat. Itulah sebabnya kita tidak bisa menjadi dingin atau panas pada waktu bersamaan, atau berpegang pada hukum Taurat dan kasih karunia pada waktu yang sama. Begitu kita berusaha menyeimbangkan keduanya, maka masing-masing perjanjian hilang kuasa pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Maka kita akan menjadi suam-suam kuku karena campuran keseimbangan ini, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk berkuasa dalam hidup bersama Yesus Kristus. Ketika kita hidup di bawah perjanjian kasih karunia, ada kemampuan yang timbul untuk menaati hukum Taurat tanpa disengaja.
bukan merupakan keharusan demi perintah, tetapi merupakan kemauan dengan sendirinya. Poin kedua, salib Kristus yang menyingkirkan selubung. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi pikiran mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada kedua muridnya sewaktu dalam perjalanan ke kampung Emmaus, menunjukkan Yesus yang masih terselubung dalam perjanjian lama, baik yang tertulis tentang dia maupun tipologinya, yang semua bermuara pada penggenapan Yesus yang disalib. Saat kita melihat Yesus disingkapkan dan mendengar ia berbicara kepada kita, maka hati kita berkobar-kobar. Pada saat Yesus tinggal bersama dengan kedua muridnya dan duduk, maka ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Artinya, ketika kita menerima Yesus yang berkorban untuk kita secara pribadi, pada saat itulah selubung terbuka sehingga pikiran kita tidak tumpul lagi. Ada kuasa yang bekerja untuk perubahan. Itulah yang terjadi di Listra saat orang lumpuh sejak lahir bisa melompat dan berjalan. Ia hanya mendengarkan saja Paulus memberitakan Injil. Terjadi ledakan kuasa ilahi. Tetapi sayang banyak orang Kristen jatuh ke dalam cara berpikir bahwa Tuhan memandang kita berdasarkan jati diri sendiri dan apa yang sudah kita lakukan. Secara tidak sadar, sudah masuk ke dalam perjanjian hukum Taurat. Kalau tidak melakukan sesuatu, merasa ada yang kurang dan merasa terhukum, alih-alih memandang pada Yesus yang sudah lakukan, beralih pada perbuatan sendiri. Semuanya adalah tentang Tuhan Yesus yang daripadanya segala kebaikannya bersumber. Selama Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, tidak tenggelam. Tetapi ketika mengalihkan pandangannya ke arah ombak dan badai, langsung tenggelam. Dalam kitab Bilangan pasal 21, Yesus digambarkan sebagaimana yang turun dari surga. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan selama 40 tahun, Tuhan memberi makan roti berupa mana yang diturunkan setiap pagi pada perkemahan orang Israel. Makanan mana tersebut dapat menjaga kesehatan dan stamina mereka selama 40 tahun. Bahkan Raja Daud menyebutnya makanan malaikat. Di dalam Mazmur pasal 78 ayat 24 dan 25. Tuhan menyediakan mana untuk orang Israel sebagai makanan pangeran Allah. Namun demikian, mana tersebut dianggap makanan hambar yang memuakkan, karena Israel memandang ringan mana ini. Maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung datang memanggutnya, sehingga tidak sedikit yang meninggal. Apakah di padang gurun tersebut tidak ada ular tedung sebelumnya? Tentu sangat banyak. Tetapi mengapa ular-ular tedung berdatangan dan memangut orang Israel? Tuhan menarik perlindungan sehingga ular-ular tedung datang dan memangutnya. Tetapi syukur, tipologi ular tembaga yang adalah Yesus tidak memalingkan wajahnya dari kita orang percaya. Karena Yesus telah menggantikan kita ketika ia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 48-50. Ketika kita belajar dari orang Israel yang sangat meremehkan dengan mengatakan roti yang tidak berguna, siapapun yang tidak memusatkan perhatian kepada Yesus Kristus dan semua karyanya untuk kita, maka tidak akan memiliki hikmat dan kuasa kasih karunia Allah. Dialah roti yang sebenarnya turun dari surga,
dan hanya Dialah yang dapat memuaskan segala kebutuhan kita. Iblis takut terhadap pemberitaan Yesus yang tersalib. Karena saat seorang mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihi kita, orang percaya tanpa bersyarat, orang percaya akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan. Dengan demikian, selubung yang mereka bangun selama ini tersingkap. Kesimpulan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia langsung memberikan perhatian kepada dua muridnya yang kebingungan dengan mengunjungi dalam perjalanan muridnya dari Yerusalem menuju Emmaus. Kehadirannya membuat hati kedua muridnya berkobar-kobar. Perjalanan yang jarak 7 mil, pergi pulang berarti 14 mil atau lebih dari 20 km tidak henti. Namun tidak merasa lelah bagi kedua muridnya. Saya percaya ada kuasa ilahi yang bekerja pada tubuh mereka. Ketika kita mendengar dan percaya Injil diberitakan, maka ada daya, kuasa yang ditransformasikan ke dalam tubuh kita juga. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan diberitakan kepada mereka, terbukalah mata mereka. Jadi melalui pengorbanan Yesus, semua yang terselubung dalam perjanjian lama tersingkapkan. Melalui salibnya, kita dapat mengenal Dia lebih nyata. Kasih-Nya pada kita. Bahkan membuat kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Dan jangan mau dikacaukan ajaran campuran atau keseimbangan, yaitu campuran hukum Taurat dan kasih karunia. Karena ajaran yang salah lebih berbahaya daripada perilaku yang salah. Jemaat di Korintus banyak terjadi perilaku yang salah. Tetapi Paulus tidak mengutuknya. Bahkan sang rasul berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhanku karena kamu atas kasih karunia Tuhan yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus." Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Sebaliknya, kepada jemaat di Galatia ia berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Rasul Paulus menghendaki agar jemaat yang lain yaitu Efesus untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya yang akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Melalui perayaan Paskah tahun ini, mari kita hanya menerima pemberitaan Injil yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, membangkitkan pengharapan dan kesejahteraan, baik kesembuhan, pemulihan, kelimpahan, termasuk kemakmuran. Dan bukan sebaliknya, berita yang mendatangkan ketakutan, penghukuman, dan ancaman keselamatan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Cianjur, 4 April 2021. Salam Sri Widodo. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita semua diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer persembahannya ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Untuk mengiringi pemberian persembahan kita akan menaikkan nyanyian kemenangan iman nomor 234. Hitung berkat. Bila putus asa dan letih lesu,
dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, rauhkan kamu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kamu oleh kasih. Ayat yang ketiga. Bila kau memandang mata orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berbaik. Hiduplah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terhenti. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan buat Tuhan adalah. Itulah berkatnya berkamu, dan panjang jalan menghibur. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Jovi. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita akan mendengarkan warta jemaat bersama-sama yang akan ditampilkan melalui multimedia. Demikianlah warta jemaat yang sudah kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya kembali mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Dunia, Tuhan telah melindungi.
Doa penutup sekaligus doa berkat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Mas Jody Daud, pimpin kita dalam doa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memberkati kami dalam ibadah memperingati hari kebangkitan Kristus pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sungguh percaya segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi setiap kami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di gereja, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat Tuhan kami sungguh nikmati dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah memperingati hari kebangkitan Kristus pada pagi hari ini, serta memohon berkat Tuhan turun kiranya atas kami sekalian. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepada kami jaminan keselamatan, di dalam pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami dipersilakan duduk bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.